Baik, kita lanjutkan review paper kita ke yang namanya bagian introduction. Jadi di dalam bagian introduction ini, di dalam paper ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Jadi di dalam paper ini berisikan 7 paragraf di dalam introduction-nya. Ini kalau menurut saya sih bisa diisikan 4 sampai 5 paragraf saja dalam introduction ini. Nah, kemudian di dalam introduction ini juga harus mengutarakan dengan jelas, menyebutkan dengan jelas apa sih sebenarnya gap penelitian yang kita angkat ini dengan penelitian-penelitian yang sudah terdahulu. Nah, tapi juga menurut saya di dalam introduction ini terlalu banyak mengupas yang namanya microfinance-nya. Di bagian pertama ini membahas tentang microfinance. Kemudian di bagian kedua ini ada membahas kemiskinan, kemudian juga ada namanya membahas microfinance. Kemudian di paragraf yang ketiga itu juga membahas dengan yang namanya microfinance. Nah, jadi terlalu banyak topik bahasan tentang yang namanya microfinance sendiri itu apa. Nah, kemudian di dalam penelitian ini itu sudah jelas mengatakan ini gap ini adalah gap yang dipakai di dalam penelitian ini. Jadi kalau di dalam penelitian ini sudah diterangkan dengan jelas bahwa ini adalah gap atau novelty atau kebaruan dari penelitian yang akan diangkat ini. Di paper ini inilah ini. Jadi dia akan mengangkat ini adalah yang dianggap sebagai yang namanya gap penelitiannya. Nah, nah kemudian tetapi di dalam paper ini juga menurut saya ini kan ya, di sini kemudian di paragraf berikutnya itu ada yang namanya using double different indifferent. Nah, kemudian di sini tiba-tiba muncul ini adalah model atau metode yang diusulkan oleh si peneliti. Tetapi di paragraf atasnya itu tidak dimunculkan. Kenapa sih saya kok pakai metode DD ini? Apa alasannya? Apa signifikasinya? Kok sampai saya menggunakan metode ini? Itu juga di sini belum diutarakan di paragraf sebelumnya. Nah, kemudian juga kalau menurut saya ini juga tidak pas. Kenapa? Karena di dalam paragraf yang ke-6 ini disebutkan bahwa dengan menggunakan metode DD ini hasilnya itu sudah seperti ini. The result indicating that equity financing has more positive impact on rural lining. Jadi seolah-olah bahwa paper kita nanti itu akan dipaksa dengan hasil yang seperti ini. Nah, ini menurut saya juga tidak pas kalau disebutkan seperti ini. Nah, barangkali ini jadi secara umum ini di dalam introduction ini masih perlu dispesifikasikan lagi. Jadi tidak boleh menggunakan jangan terlalu banyak menggunakan pembahasan yang sekiranya itu adalah semirip-mirip. Nah, ini review tentang yang ada di bagian introduction-nya.